saya merasa kemarahan, ya, Abraham, kemarahan karena nampaknya TikTok ini justru mengeksploitasi anak-anak. Bahkan di Eropa itu sudah dipasang chip. Nah ini Saiful Jamil belum dipasang chip loh. Kan nggak harus tampil di televisi, Abraham, bisa jadi tukang bakso. Halo sahabat, selamat bergabung di CAS, Catatan Abraham Silaban. Semoga ini menjadi perbincangan yang menyenangkan sekaligus mencerdaskan. Langsung aja kita akan berbincang bersama dengan seorang aktivis anak yang sudah malang melintang, sudah puluhan tahun mengadvokasi hak-hak anak. Siapa lagi kalau bukan Bang Aris Merdeka Sirait. Horas, apa kabar Bang Aris? Sehat. Baik, Abraham. Iya, Bang Aris Merdeka Sirait ini sebetulnya dongan sahuta. Kalau bahasa kita di kampung Tanah, teman satu kampung. Iya. Banyak Betul. yang barangkali belum tahu, Bang Aris ini adalah seorang Siantarmen karena kelahiran Siantar. Betul ya, Bang? Betul, Abraham. Jadi saya itu beruntung, saya tetap mengatakan beruntung. Saya lahir di salah satu updeling PT perkebunan Babutong. Ya, jadi itu kampung saya lahir itu, Bang, di Sidamanik ya? Iya, di Sidamanik masih ke sana lagi 15 Betul, km. Salah satu perkebunan PTP 8 pada saat lahir itu PNP ya, PNP Babutong. Saya lahir di situ, Abraham. Ya, sama kita, Bang. Artinya saya juga lahir di Muatang Siantar. Kebetulan juga mama bapak orang tua tinggal di Sidamanik sampai sekarang kan? Iya, satu kecamatan itu. Satu kecamatan, betul. Tapi orang juga belum banyak tahu. Namanya Aris Merdeka Sirait. Nah, nama tengah itu Merdeka, nih saya buka bocoran ya. Merdeka itu karena Bang Aris lahir tanggal 17 Agustus Betul. 1960 kalau saya nggak salah. Jadi hari betul, Abraham. Indonesia. Jadi namanya adalah Aris Merdeka Sirait. Begitu ya, Bang ya? Iya, Abraham, sesungguhnya nama saya itu ada A-nya ya di Aris itu. Arista Merdeka Sirait. Begitu ya. Jadi karena nama Arista itu seringkali dipakai untuk wanita, untuk bengkel, untuk salon dan sebagainya. Jadi saya selalu diejek oleh teman-teman saya, akhirnya saya potong itu A menjadi Aris gitu. Saya pikir itu paralel dengan apa yang udah Abang kerjakan sekarang. Artinya relevan maksud saya tepatnya ya, karena Abang kan dulunya bergerak dari buruh ya. Jadi kan kalau orang lihat kan buruh kan harus galak. Jadi namanya jangan sampai terkesan feminim. Paling nggak dari nama udah galak. Nah, tampilan Abang juga nampaknya mendukung sebetulnya, Bang. Nah, kalau tadi Abang sebutkan kan nama Abang Aris Merdeka Sirait kan, sebetulnya artinya seluruh bangsa ini merayakan ulang tahunnya Bang Aris gitu ya. Kalau di halak kita itu kan, Bang, memang kalau orang dulu bahkan sampai orang sekarang pun ngasih nama anaknya itu sesuai penanggalan dan nama-nama. Saya punya teman namanya Harpen, Hari Pendidikan. Saya juga punya teman yang nama-namanya sesuai dengan hari-hari nasional lah ya, Bang ya. Tapi nampaknya memang kita harus bersyukur karena Bang Aris aktivis anak dan kita selalu merayakan ulang tahunnya Bang Aris sama-sama. Terima kasih Abraham, terima kasih. Jadi ibu saya sangat demokrat, orang-orang yang bebas. Mungkin begitu ya pada saat itu 17 Agustus dan sebagainya. Saya kira terima kasih kepada ibu saya yang sudah almarhum ya. Oke, Bang Aris, orang nggak banyak yang tahu kalau Bang Aris itu kan tadi saya sebutkan adalah aktivis buruh. Iya. Tahun 1980-an kalau nggak salah saya, Bang ya. Betul. Dan Abang bergerak kemudian bergeser bertransisi tepatnya ke aktivis anak. Waktu itu sama Kak Seto, sama-sama mendirikan Komnas Perlindungan Anak. Kak Seto jadi ketuanya, Abang jadi sekjennya. 10 tahun berselang Abang kemudian jadi ketua, Kak Seto kalau nggak salah jadi Dewan Pemerhati lah, gitu ya. Betul. Jadi apa kemudian yang membuat Abang tadinya udah jelas nih ada buruh yang harus diperjuangkan, kemudian kok bergesernya agak jauh jadi anak, Bang, urusannya? Iya, jadi betul Abraham bahwa saya bermula bergerak dalam gerakan perburuan karena saya punya latar belakang lahir dan dibesarkan di perkebunan dan punya pengalaman pahit juga pada saat itu ayah saya sebagai karyawan di sana yang mengalami kekurangan secara ekonomi karena itu isolasinya ada di sana, penindasannya ada di sana. Dan di sana tidak ada uang, tetapi ada natura, ya seperti beras, ya, kacang hijau, gula dan sebagainya. Sengaja
masyarakat atau pekerja di perkebunan itu tidak boleh keluar dari luar arena dari perkebunan itu. Jadi sungguh banyak penindasan yang saya alami bersama dengan kawan-kawan saya, karena pada saat itu juga banyak selain orang Jawa yang dikirim dari Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya, Jawa Barat sekalipun, tetapi ada fenomena baru pada saat itu orang Batak juga dikirim ke sana. Ya, jadi bercampur baur dan penindasan juga sangat luar biasa dan hidup sangat terkekang dan sebagainya. Latar belakang itulah setelah saya keluar dari perkebunan itu pada masa SMA ya, saya dipindahkan oleh ayah saya di Pematang Siantar, lalu melanjutkan sekolah ke Pulau Jawa. Disitulah latar belakang saya ketika saya bergerak secara individu melihat kawan-kawan saya melakukan advokasi dan pembelaan terhadap masyarakat buruh di Jabodetabek. Jadi atas dasar bekal itulah saya menjadi aktivis perburuhan. Jadi bukan serta-merta saya hanya marah-marah saja melihat pada saat saya ada di Jakarta, enggak, atau di Pulau Jawa, tapi ada latar belakang penindasan sesungguhnya, Abraham ya. Saya ingin sampaikan, saya sempat bergaul dan satu sebaya saya pemain-pemain sepak bola ya, seperti Sunardi A, Sunardi B, itulah berasal dari di mana saya dibesarkan. Lalu dalam perjalanannya Abraham di mengadvokasi buruh di Jabodetabek, saya menemukan ada sekelompok anak-anak yang membutuhkan pertolongan, ya, karena mereka ditindas dan sengaja direkrut oleh industri manufaktur yang berusia anak-anak, ya, karena itu anak-anak dianggap tidak bisa melawan, tidak bisa mengorganisir dirinya, tidak masuk organisasi dan sebagainya. Artinya anak dieksploitasi secara ekonomi. Kalau orang dewasa pada masa zaman Soeharto masih bisa sembunyi-sembunyi mendirikan serikat buruh, tapi anak-anak yang dipaksa bekerja di manufaktur seperti di pemintalan, akhirnya saya tergerak untuk membangun komunitas buruh anak itu. Jadi saya mengenal gerakan perburuan anak itu melalui anak yang bekerja dipaksa menjadi tenaga kerja di berbagai industri, di mana saya mengorganisir orang dewasanya, baik itu anak-anak, baik itu perempuan dan orang dewasa. Begitu mulanya saya mengenal penindasan terhadap anak itu. Terus berkembang, kita temukan di jalan, di pasar, dan di tempat-tempat yang lain. Begitu, Abraham. Akhirnya mendedikasikan waktu sepenuhnya untuk bergerak di perjuangan hak-hak anak, begitu ya, Bang ya? Iya, sebelumnya saya kira kawan-kawan saya yang sampai saat ini kalau masih diberikan Tuhan bernapas, beliau-beliau walaupun saya tidak pernah ketemu lagi, mereka mengenal saya adalah gerakan perburuhan. Gitu. Sekali waktu saya dipertanyakan oleh aktivis perburuhan, Aris, kamu mau pilih gerakan perburuhan orang dewasa atau anak-anak? Akhirnya saya dengan tulus hati tergerak memilih gerakan perburuhan tapi mengorganisir anak-anak. Di situ sekali lagi saya mengenal penderitaan anak-anak itu. Saat ini 61 tahun ya, Bang Aris ya? Iya, saya sudah 61 tahun dan gerakan perburuhan itu saya lakukan sejak tahun 82. Nah, untuk gerakan anak-anak dalam hal ini anak yang terpaksa dipekerjakan di manufaktur dan di perkebunan dan di nelayan itu 92. Iya. Jadi kalau Bang Aris usia udah 61 tahun, sebetulnya jauh dengan saya. Jadi sebelum banyak yang komen nanti kok panggil abang sih, sebetulnya kan jarak usianya jauh. Saya sengaja panggil abang itu kan karena Bang Aris itu panggilan sayangnya anak-anak ke Bang Aris. Sengaja. Oh, iya, sama kayak Kak Seto misalnya kan, di usia 70 tahun orang panggil Kak Seto gitu kan. Karena memang itulah panggilan sayangnya kepada Bang Aris. Karena jangan sampai halak kita pada protes, itu jauh, usianya di atas itu. Gitu ya, Bang Aris. Enggak. Iya. Oke, tapi gini Bang Aris, ngomong-ngomong masalah perjuangan anak, saya harus tanyakan ini Bang Aris ya. Satu, Bang Aris penampilannya itu kesannya nggak ramah anak gitu loh Bang. Abang punya berewokan di mana-mana. Kemudian juga yang kedua, Abang adalah orang Batak. Nah, ini Abang harus jawab.
Bagaimana kemudian Abang melakukan pendekatan kepada anak yang menjadi korban-korban kekerasan? Saya khawatir cuma satu, Bang. Begitu Abang menggali informasi dengan mereka, ada nggak yang tiba-tiba nangis, ketakutan? Karena kan kalau kita lihat kan yang namanya ramah anak dan lain sebagainya, itu kan butuh proses ya Bang untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak. Betul. Gimana Bang? Jadi Abraham fakta menunjukkannya bahwa sampai hari ini saya belum pernah ditolak oleh anak-anak ketika saya melakukan pendekatan pada anak-anak, baik itu mengadvokasi masalah-masalahnya. Persoalannya adalah yang ingin saya sampaikan kepada semua orang, kepada Abraham dan kawan-kawan semua, panggilan hati dan iman. Iya. Itu yang ada pada diri saya. Jadi bukan tampilan. Karena sejak saya SMA, saya sudah punya tampang seperti ini, kecuali brewok saya nggak dibenarkan di tingkat LCLTA waktu itu. Saya itu adalah alumni SMA Kampus Pemantang Siantar. Pada saat itu rambut boleh gondrong. Nomensen ya, Bang? Di sekolah di Nomensen, ya. Sepatu bisa bulldog istilahnya. Sepatu tinggi itu, ya toh. Sepatu bulldog, celana kampak. Itulah pilihan saya. Saya tidak memilih SMA negeri karena saya menganggap bahwa kalau di SMA negeri harus dicukur. Nah, pada saat itu SMA Kampus Nomensen itu boleh memanjangkan rambut. Artinya mau saya katakan, sejak awal saya sudah punya penampilan seperti ini, kecuali jenggot dan kumis ya pada saat itu. Jadi sudah terbiasa. Gondrong adalah hak asasi manusia ya Bang ya. Jadi sebelum kita memperjuangkan hak asasi anak dan hak-hak orang lain, kita juga harus memperjuangkan hak kita untuk gondrong. Penampilan seperti itu ya Bang ya. Yang mau saya katakan adalah bukan gestur ya, tapi hati, ketulusan hati dan keterpanggilan iman, itu persoalannya. Ketika saya melihat persoalan anak-anak, keterpanggilan saya dengan tulus hati, iman saya yang bergerak. Jadi bukan tampilan saya yang bergerak. Kalau orang mungkin karena secara normal itu orang melihat harus klimis lah, ya kan nggak mungkin saya meniru tampilan Abraham, kan nggak mungkin, itu nggak cocok itu. Gitu. Itu artinya saya mau tegaskan. Tampang boleh sangar, hati tetap berbinar, gitu ya Bang ya. Itu yang harus dicatat. Iya, dan kemudian sebelum saya diprotes nanti sama halak kita, Bang, yang kebetulan juga banyak memang pengikut di YouTube kita, Bang, adalah halak kita. Halak kita itu sebutan untuk orang-orang Batak ya sebetulnya ya. Iya. Kenapa tadi harus di-mention Batak? Karena gini, karena orang Batak ini punya kecenderungan untuk mendidik anak secara tegas dan disiplin. Abang satu udah menjawab soal penampilan itu bukan yang utama. Yang kedua, orang Batak juga pula, orang yang terkesan tegas, terkesan disiplin, lantang bicara. Nah, ini cenderung kadang orang takut, gitu Bang. Yang kedua, saya kira pola pengasuhan, Abraham. Pola pengasuhan itu harus dirubah. Paradigma pola pengasuhan yang otoriter itu harus diubah menjadi dialogis dan partisipatif. Itu penting di dalam kehidupan orang Batak. Apa yang dilakukan sekarang itu kalau masuk dalam definisi kekerasan, itu adalah kekerasan, proses pendidikan itu. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah pola pengasuhan. Kita harus betul-betul bisa merubah dari yang otoriter, yang tadi ya otoriter ya, bahwa seolah-olah dianggap itu ketegasan dan sebagainya, padahal itu merupakan kekerasan. Karena definisi kekerasan itu, Abraham, jika itu menyakiti hati, itu sudah kekerasan. Jadi kalau proses pengasuhan yang dilakukan oleh orang Batak yang tanda petik dianggap itu keras supaya dia berhasil, itu kekerasan. Gitu ya Bang ya? Oh iya. Jadi kalau apalagi inang-inang Batak kalau mendidik anak itu tanpa sapu lidi itu kayaknya kalau kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang merendahkan martabat itu ada di tengah-tengah orang Batak. Gitu ya Bang ya. Tetapi ada yang sangat ironis sekarang yang menakutkan, justru kekerasan seksual ada. Sudah bercampur baur, kekerasan seksual juga dilakukan oleh orang Batak. Jadi predator seksual itu nggak kenal sara ya Bang ya, suku agama ras. Iya, itu. Ya? Iya. Oleh karena itu perlu diingatkan bahwa apa yang dilakukan proses pengajaran, proses pendidikan yang seolah-olah memukul pakai lidi, ya membentak, membanding-bandingkan dengan anak tetangga, melakukan bully, itu kekerasan. Lalu diuji, apakah bisa masuk dalam kategori kekerasan itu, Abraham? Kalau diuji itu adalah anak merasa disakiti, nah itu masuk kekerasan. Oke.
tapi pola pengasuhan anak memang kembali ke orang tua. Dan itu kan bagaimanapun orang tua juga punya nampaknya cara-cara tersendiri ya Bang ya, cara metode-metode tersendiri untuk memastikan anak ini disiplin ataupun tidak. Dan kalau saya boleh tanya kepada Abang ya, apa kira-kira kasus kekerasan anak yang pernah Abang tangani dalam sepanjang umur hidup Abang, yang menurut Abang yang paling mengerikan, yang paling tidak patut untuk ditiru, tidak dipantas untuk ditiru? Abang masih ingat kasus tertentu nggak? Berbagai kasus sebetulnya serius ya, sangat serius. Tetapi yang satu sangat saya tidak lupakan sampai hari ini adalah peristiwa di mana ada 8 orang anak-anak mengalami kekerasan fisik dan seksual 7 tahun yang lalu di Kabupaten Siak. Sekali lagi saya sebenarnya tidak mampu lagi menjelaskan itu, dan saya ketemu dengan pelaku dan ketemu sebagian dari jasad dari anak itu yang saya Abraham tidak lupa, yang membangkitkan saya sampai hari ini. Siapapun yang menghalang-halangi seorang Aris Merdeka untuk memberikan pembelaan, penghinaan terhadap anak, itu tidak akan mundur dan tidak akan ditoleransi. Itu Abraham keseriusan saya sebenarnya. Walaupun sebelumnya itu banyak kasus-kasus seperti kejahatan seksual, diperkosa secara massal, dibuang dan sebagainya. Saya ingatkan satu kasus Bang Aris yang barangkali publik masih ingat jelas apa yang dilakukan oleh Bang Aris. Tahun 2015, kalau saya tidak salah, Abang jalan ke Pulau Dewata. Di sana Abang menginspeksi satu rumah yang Abang mendapatkan informasi bahwa ada anak kecil yang bernama Angelin. Waktu itu ternyata menjadi korban pembunuhan. Itu kasusnya, itu saya pikir banyak orang masih ingat, itu kasus Angelin. Karena orang ingin tahu kebenaran. Wah, ini luar biasa. Saya pikir waktu itu kalau nggak ada Bang Aris yang konfrontir waktu itu, Madalena kalau saya tidak salah ya, nama Margareta ya, iya. Kalau Abang waktu itu tidak konfrontir yang namanya Bu Margareta itu, waduh, itu nggak akan terungkap itu kasus, Bang. Gimana Abang masih ingat nggak kasus itu, Bang? Saya sama ingat itu, karena peristiwa itu sebelum Kabupaten Siak, ya. Itu terjadi di penghujung 2015, Abraham, sebenarnya kasus Angelin itu. Tidak ada satupun orang yang menganggap itu adalah persoalan serius. Betul. Bagi saya, karena saya keterpanggilan hati yang saya mau katakan tadi, Abraham, keterpanggilan iman saya percaya bahwa telah terjadi persekongkolan pembunuhan yang dilakukan oleh Margaret dan seisi rumahnya. Itulah yang mendorong saya untuk memperjelas persoalan ini, dan sampai 8 bulan saya kira Abraham kasus ini terus kita advokasi dan telah menjadi ikon gerakan perlindungan anak atau gerakan anti kekerasan terhadap anak. Itu adalah yang tidak bisa saya lupakan juga. Bang Aris harus menanggung resiko loh. Anda bisa ditangkap polisi karena berusaha untuk masuk paksa ke properti orang lain. Tapi Anda melakukan dan itu saya sudah sadari sebenarnya. Tetapi karena keterpanggilan anak-anak itu, saya tidak bisa. Saya orang yang percaya Tuhan. Tetapi pada saat itu saya tergerak hatinya bahwa Angelin itu tidak jauh dari rumah itu. Karena statement saya kepada publik, kepada dunia ini, kepada penegak hukum, pada saat belum terbongkarnya kasus Angelin, saya masuk ke kamarnya Angelin bersama dengan Ibu Margaret itu. Ya, saya sudah feeling saya bahwa telah terjadi persekongkolan jahat. Kata-kata persekongkolan jahat yang dilakukan oleh seisi rumah. Saya tidak menunjuk siapa. Nah, itu artinya bukti-bukti awal itulah keterpanggilan itu. Sampai akhirnya Abang menemukan itu ternyata ada di bawah kandang ayam kalau saya nggak salah, Bang ya. Betul, di depan kamar Margaret sebagai pelaku. Di bawah kandang ayam. Wah, itu sangat memilukan, sangat memilukan. Saya pikir kasus itu hampir semua orang yang tahu, Bang. Waktu itu saya masih ada di kantor lama, stasiun TV yang lama, dan saya dengar juga kasus itu tuh jadi kayak monumen untuk membuat hari anak ya, hari anti kekerasan kepada anak. Hari anti kekerasan terhadap anak, ya. Wow, sampai dan kita Abraham sekarang sedang menunggu SK dari Presiden supaya itu ditetapkan ikon Angelin itu sebagai hari anti kekerasan terhadap anak, persisnya 10 Juni 6 tahun yang lalu, begitulah. Dan kita sedang menunggu SK itu karena harus di SK-kan oleh Presiden
sehingga itu menjadi ikon nasional. Harapan saya teman-teman Abraham, komunitas orang Batak bisa mendukung lah. Jadi ini adalah prestasi orang Batak secara keseluruhan. Di samping itu adalah bonus ya, bukan tujuan untuk menjadi terkenal anak Babutong itu, bukan, tetapi bonus bagi anak Babutong itu bersama dengan Abraham sebagai anak Sidamani, kan begitu. Sama-sama Bang Dogan Sauta. Tapi begini Bang, kalau kita bergeser terhadap kasus kekerasan anak ini kayak kasus yang nggak pernah berhenti sebetulnya Bang ya. Sampai kita juga menyebut ini adalah kejahatan transnasional ya Bang ya, transnational crime atau kejahatan luar biasa, extraordinary, kejahatan luar biasa ini pantas sekali disematkan kepada kejahatan anak. Dan kalau kita lihat bergeser waktu, nampaknya ada pola-pola baru Bang. Mungkin udah pernah lama terjadi, tapi pola-pola baru ini mulai terangkat kembali Bang. Kalau apa yang bisa saya share kepada Abang adalah salah satu kasus yang ada di Goa misalnya Bang, pesugihan. Betul. Yang mana anak berusia 6 tahun dicungkil matanya oleh orang tuanya sendiri demi pesugihan. Ini kan nggak bisa kita terima Bang. Nggak lama juga kita juga dengar di Temanggung, anak dikira kesurupan genderuwo, diceburkan ke dalam bak mandi, hanya demi pesugihan. Bagaimana Abang melihatnya? Iya, jadi sekarang ini bukan saja lagi kekerasan yang hanya sekedar menyakiti hati anak, tetapi sekarang ini modus-modusnya adalah demi ekonomi. Itu artinya bagian dari ekonomi, karena seperti apa yang terjadi di Goa, di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, itu mengorbankan anak-anak sebagai tumbal dari kegagalan orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Jadi anak-anak tidak lagi tidak ditempatkan lagi sebagai anugerah dan titipan Tuhan, tetapi sebagai properti. Jadi selalu saya tidak bersepakat kalau ada orang yang menyebutkan anak adalah harta. Kalau dia anak harta, itu berarti adalah sumber ekonomi dari keluarga ketika keluarga itu gagal memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari anak-anak itu. Karena anak sekarang ini bukan saja lagi sebagai titipan, tetapi sudah sebagai properti. Itu yang terjadi di Goa. Artinya anak dimanfaatkan untuk kepentingan orang dewasa. Nah ini yang sangat menakutkan. Dan peristiwa-peristiwa itu mungkin juga akan terjadi di Tanah Batak, Abraham, karena data kami di 5 kabupaten, 1 kota Madia, itu hampir 58% ditemukan pelanggaran hak anak adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Bayangkan 4 kabupaten, 1 kota Madia yang ada di Bonaparte sana, itu sudah tidak ramah pada anak lagi. Ya, nah, itu yang disebut kalau orang Batak bilang tihas naso tarpabuni, artinya suatu keadaan peristiwa yang tidak bisa kita sembunyikan lagi, sudah terbuka sekalipun kampung kita itu religius, tokoh-tokoh adat ada, dari Yambatolu ada. Orang-orang kita itu punya moto Bang di kampung sana, anak kokido hamoraun diau. Begitu. Hancur itu. Anak itu adalah kekayaan dan kehormatan bagi kita. Nggak ada lagi, anak sudah sebagai properti, korban kekerasan, itu fakta ada di 4 kabupaten itu. Saya belum hitung dengan kabupaten yang lain ya, yang mengelilingi dan kawasan Danau Toba itu adalah 4 ya. Kumbanghas, Toba, Samosir, Simalungun, Kota Madia, Pematang Siantar, itu kota kelahiran kita, Abraham. Itu menyimpan kekerasan terhadap anak. Jadi sudah tidak bisa ditoleransi. Apakah itu akan terjadi seperti di Goa? Bisa saja. Karena peristiwa yang ingin saya sampaikan, ada satu peristiwa, ada 39, saya kira, incest yang dilakukan oleh orang tua bersama dengan pamannya, amang borunya, kakaknya, tetangganya, gurunya. Itu peristiwa yang terkonfirmasi di Toba atau di Tanah Batak. Nah, peristiwa Goa ya dengan peristiwa yang tempat mungkin saja akan terjadi. Karena apa? Karena ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Jangan sampai Bang. Tapi kalau kita bicara soal kekerasan sebetulnya Bang ya, itu kan bentuk ekstrim dari kejahatan kepada anak. Tapi kita juga lupa bagian eksploitasi anak. Nah, kalau kita lihat kan zaman sekarang, zaman TikTok misalnya Bang ya, anak-anak itu sering masuk di media sosial, TikTok misalnya, berjoget dan lain sebagainya. Tapi ada sebagian anak yang dianggap misalnya tidak berpenampilan tertutup. Kemudian kan di tempat itu kita tidak tahu siapa yang mengakses tempat itu. Bisa saja predator seksual, bisa saja pedofilia, bisa saja orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan kepada anak. Bahkan sampai saya baca, ini terbaru ya Bang ya,
Cina itu sendiri dia mau atur yang namanya penggunaan TikTok untuk TikTok, remaja di bawah 14 tahun itu hanya sekitar 20-40 menit per hari. Karena dia tahu ada ancaman di balik TikTok, ada ancaman di balik media sosial yang mengintai, utamanya untuk anak-anak. Apakah Abang merasakan gejolak yang sama? Abang merasakan nuansa yang sama? Saya merasa kemarahan, ya, Abraham, kemarahan karena nampaknya TikTok ini justru mengeksploitasi anak-anak. Ini menjadi persoalan bagi Komnas Perlindungan Anak saat ini, karena tampilan-tampilan di TikTok itu ya ada yang pornografi, ada yang ujaran kebencian dan sebagainya, yang sesungguhnya ada persyaratan-persyaratan untuk bisa menggunakan TikTok itu pada usia-usia tertentu. Tapi di Indonesia itu bebas dan blong begitu saja. Ini juga menjadi perhatian. 1 minggu yang lalu saya dapat pengaduan 3 dan 4 dampak dari penggunaan TikTok itu. Karena anak-anak terbebas untuk menampilkan tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Dan ini cukup berbahaya. Dan pemerintah nampaknya tidak aware terhadap itu. Seolah-olah itu adalah hiburan dan sebagainya. Jadi minggu ini kami sedang merumuskan, Abraham, doakan supaya kami bisa mencari solusi terhadap ini, formulasinya bagaimana dan seterusnya. Bahaya TikTok kepada perkembangan anak-anak menjadi perhatian Komnas. Karena kan kita nggak bisa menepis yang namanya pelecehan verbal misalnya di sana kan, Bang. Betul. Itu kan bagian dari hal yang harusnya dihindari dan anak harusnya dilindungi. Tetap saja ada jalan untuk bagaimana anak ini menjadi korban eksploitasi, bagaimana anak ini menjadi korban pelecehan verbal, bahkan korban predator seks yang mengintai, predator anak yang mengintai, pedofilia yang mengintai di media sosial, Bang. Iya, betul. Saya kira itu yang sedang kita pelajari. Dalam waktu-waktu dekat itu akan menjadi isu yang sangat prioritas, karena itu nampaknya harus disikapi. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan dan anak-anak kita akan menjadi korban. Belum lagi saya kira kita menghadapi perubahan-perubahan politik untuk kepentingan kelompok tertentu. Bagaimana anak-anak ditanamkan paham-paham radikalisme, ujaran kebencian, dan intoleransi itu sedang berkembang saat ini. Dan ini sudah saya sampaikan, Abraham, kepada Bapak Kapolri, kecemasan kita dengan perubahan politik ada di Taliban, Afghanistan, dan seterusnya. Karena pasti akan berdampak secara politis, ada yang euforia, ada yang tidak euforia di Indonesia. Nah, itu harus diantisipasi karena akan terjadi penanaman paham-paham radikalisme. Belum lagi dampak dari virus corona, Abraham. Ada 243.000 yang terkonfirmasi dari beberapa provinsi, anak menjadi yatim piatu karena virus corona. Ya, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pengasuhannya ini? Karena kalau itu tidak diatasi, itu yang kita sampaikan kepada Bapak Kapolri, maka anak-anak korban corona yang menjadi yatim piatu itu akan bisa tereksploitasi, diperdagangkan, diperlakukan salah dan seterusnya, akan menghadapi tindak pidana begitu. Tapi kalau rujukan kita adalah Undang-Undang Dasar pasal 34, kita sudah tahu jawabannya sebetulnya kan, Bang. Itu harusnya memang anak-anak yang dijamin dan dipelihara. Seharusnya begitu ya. Sudah 76 tahun undang-undang itu kan di pasal 34. Persoalan negaranya siapa kan begitu ya. Karena fakta sekarang yatim piatu semakin meningkat, data Kemensos itu balita terlantar aja ada 4,1 juta. Nah, itu harus ditanggung oleh Undang-Undang Dasar itu kan, pasal 34 sebagai bagian dari hak konstitusi anak begitu kan. Oke, Bang, sedikit lagi, Bang. Ini soal bagaimana wajah predator seksual muncul di layar kaca, muncul di media-media. Karena kita sudah membahas tadi new media, TikTok dan media sosial dan lain sebagainya, tapi media televisi juga ini menjadi perbincangan yang hangat kan, sempat ketika ada artis yang merupakan residivis kasus pelecehan terhadap anak, kemudian digembar-gemborkan ketika begitu keluar dari penjara, dan seolah menjadi pahlawan, kan ini menjadi hal yang gimana ya, saya nggak bisa masuk akal sih urusan kayak gini, Bang. Bagaimana Abang menilainya? Bahkan saya dengar Abang sampai protes keras ya soal itu, dan Abang juga bilang kalau boleh orang-orang yang keluar dari penjara, predator seks yang keluar dari penjara dikasih chip. Nah, ini menarik juga, Bang. Iya, saya kira ada dasar hukumnya, bahkan begitu. Karena Abraham katakan tadi bahwa predator atau kejahatan seksual itu merupakan
kejahatan extraordinary crime. Dan itu ditetapkan oleh Undang-Undang 17 tahun 2016 oleh negara ini. Artinya setiap predator, setiap pelaku kejahatan seksual itu dikategorikan adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa setara dengan tindak pidana kejahatan, korupsi, narkoba, dan terorisme yang dapat dihukum seumur hidup. Hanya di Indonesia, Abraham, predator kejahatan seksual yang dapat dihukum seumur hidup setara dengan tindak pidana khusus narkoba, terorisme, dan korupsi. Nah, itu sesuatu karya besar dari Komnas Perlindungan Anak bisa melahirkan undang-undang itu. Oleh karena itu saya kira apa yang dilakukan, sekali lagi saya sudah bisa mengatakan Saiful Jamil itu adalah predator kejahatan seksual sekalipun sudah dihukum, ya, sekalipun dihukum karena itu extraordinary crime, maka sebenarnya seperti hak politik dia harus juga dicabut hak politiknya, bukan hanya pasang chip saja, gitu. Di Eropa para pekerja atau kejahatan-kejahatan seksual itu dia tidak diberikan lagi mengembangkan profesinya, karena itu merupakan kejahatan yang tidak bisa diterima akal sehat. Jadi dengan bebasnya Saiful Jamil sebagai entertain dengan mengangkat tangan, diarak dan sebagainya, itu melecehkan korban dan korban yang langsung dengan korban-korban yang lain. Jadi itu dasar pikirannya. Kalau bahwa itu dianggap melanggar hak asasi manusia, menghambat tidak boleh lagi bekerja berdasarkan profesi, masih ada profesi lain, masih bisa tukang somai, masih bisa tukang bakso, kan bisa toh? Tidak tapi harus setidaknya jangan tampil di media itu harapan kita sebagai pahlawan begitu ya, Bang ya. Betul, itu supaya tidak melecehkan dan merendahkan martabat dari korban dan korban-korban lain. Abang sudah singgung tadi Eropa, kan Abang juga barangkali mengikuti Reinhard Sinaga yang baru-baru ini kasusnya. Betul, iya. Kemudian mencuat kembali karena kan baru saja kita melihat wajahnya itu lebam-lebam sebetulnya. Ini kan kabar yang nggak mengenakan sebetulnya kan, Bang Reinhard ini, kasus Reinhard ini bagi seluruh warga Indonesia saya pikir ya, Bang ya. Tapi nampaknya memang pendekatan pemerintah Inggris dalam hal ini adalah perlindungan terhadap korban-korbannya. Sehingga yang namanya Reinhard sedikit mungkin, seminimal mungkin diakses oleh media. Kemudian yang kasusnya sudah bertahun-tahun baru terlihat sekarang wajahnya. Kok kita malah beda ya, Bang ya? Di kita malah orang-orang yang pernah terjerat kasus pornografi katakanlah, terjerat kasus pelecehan seksual katakanlah. Nah, mereka keluar kemudian seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kita paham sebetulnya mereka warga yang sudah dibina, tapi kan sulit sekali untuk menghilangkan jejak trauma itu, Bang. Nggak hanya pada korbannya, tapi juga bagi orang-orang yang menyaksikannya. Betul, saya kira betul, Abraham. Jadi karena dia extraordinary crime itulah, ya, dan berlaku secara universal, itu tidak dibenarkan sebenarnya, ya kan? Nah, inilah betapa seriusnya kasus-kasus kejahatan atau predator kejahatan seksual yang harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Walaupun orang mungkin saja itu tidak setuju dan seterusnya. Saya kira ini satu langkah yang dilakukan oleh negara-negara Eropa itu menunjukkan bahwa kejahatan seksual, predator kejahatan seksual itu tidak boleh dipertontonkan kembali atau tampil di publik untuk mengatakan bahwa saya sudah menjalani hukuman dari perilaku saya. Nggak bisa, itu harus terpatri dalam dirinya. Bahkan di Eropa itu sudah dipasang chip. Nah, ini Saiful Jamil belum dipasang chip loh. Bukan kaitannya dengan hak asasi juga, Bang. Jangan sampai orang harus kita pilih-pilih, Abraham. Harus kita pilih-pilih mana itu hak asasi, mana yang tidak asasi. Memperkosa orang, membunuh orang, ya, sebelumnya memperkosa itu pelanggaran hak asasi nggak? Abang merasa itu pantas diberikan kepada para predator seksual? Oh iya, karena itu berlaku universal. Bahwa dia tidak boleh dimatikan hak asasinya untuk mendapatkan penghidupan. Kan nggak harus tampil di televisi, Abraham. Bisa jadi tukang bakso. Saya pun boleh yang menjadi pelanggannya. Iya. Ya, itu barangkali itu guyonnya seperti itu. Barangkali menjadi masukan yang menarik, saya pikir bisa digodok oleh DPR. Karena kita tahu tadi bahwa kebiri kimia tadi ditolak, tapi kan sudah mulai dilaksanakan kebiri kimiawi untuk para predator seksual. Barangkali chip ini juga barangkali alternatif kebijakan yang harapannya bisa menimbulkan efek jerah ya, Bang ya, bagi para predator seksual. Oh iya, saya kira peraturan pemerintah tentang tata laksana
Kebiri kan sudah dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi. Ya. Lalu anak-anak yang berhadapan dengan hukum dikeluarkan PP-nya. Nah, pasangan chip tinggal memasang PP-nya aja, peraturan pelaksanaannya. Bagaimana tata laksananya? Apakah itu dilakukan setelah menyelesaikan proses pemidanaannya, setelah keluar dipasang chip? Saya kira tata laksana itu perlu diatur dalam peraturan pemerintah. Saya kira nggak ada yang nggak bisa dilakukan. Dan tidak ada yang tidak bisa kita diskusikan ini pelanggaran hak asasi atau tidak pelanggaran hak asasi. Bang Aris, Abang pernah dibayar nggak oleh siapapun, oleh kelompok manapun, oleh perusahaan manapun, oleh pemilik yayasan manapun untuk membiarkan atau menutupi kasus anak? Tawaran itu selalu ada, tetapi tetap ditolak. Tentu berdampak. Kantor saya 2 kali dibakar. Perjalanan-perjalanan saya juga seringkali terhambat. Kaca spion saya sering pecah. Siapa yang memukul, ada sepeda motor dan sebagainya, itu adalah hal yang sudah disadari akan saya terima. Jadi kantor saya itu nggak tahu secara politis, secara hukum terbakar 2 kali dan tidak ada yang bantu. Akhirnya karena keprihatinan masyarakat mengumpulkan bahan-bahan material sehingga kita hanya mencari tukang untuk mengamankan itu. Sementara kantor itu adalah kantor negara atau kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kantor Kementerian Sosial, sorry. Wow, luar biasa Bang. Jalan terus Bang Aris, semoga tetap berjalan di lini kebenaran Bang, karena kita tahu di Republik ini kan yang pasti itu satu hal bahwa kebenaran dan keadilan itu bukan pemberian, tapi itu entitas yang memang harus diperjuangkan. Terima kasih Bang Aris. Iya, saya kira gitu Abraham. Saya bisa dicari jejak hidup saya sampai hari ini saya masih dilindungi oleh Tuhan untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, khususnya anak-anak. Itulah doa kita, dan inspirasi itu datang dari istri saya yang berlatar belakang teologi, pendeta, yang setiap kali saya berangkat bekerja, inspirasi saya datang dari istri, berdoa kepada Tuhan untuk roh Tuhan selalu ada pada kita, termasuk roh Tuhan ada pada Abraham. Saya kira itu mengakhirinya. Terima kasih Abraham. Terima kasih Bang Aris Merdeka Sirait, Tuhan berkati Abang juga, dan terima kasih buat seluruh sahabat yang menyaksikan tayangan ini. Catatan Abraham Silaban bersama dengan aktivis anak Aris Merdeka Sirait. Kita akan lanjut lagi, bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa.